This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Firman Allah itu harus bersumber dari perkataan Allah sendiri, sedangkan Quran adalah wahyu Muhammad. Nah, kalau wahyu Muhammad itu dari Jibril. Apalagi kalau di sini agung. Kenapa ibadah di Islam mempersulit umatnya, terlalu banyak aturan di Islam? Ya, lebih banyak lagi aturan di perjanjian lama. Banyak lagi aturan di perjanjian lama, saudara. Kalau di perjanjian lama itu 600 lebih. Kalau di Al-Quran itu 100 lebih aturan. Apakah Muhammad Salesman sarung, Pak Ibnu? Ya, tidak. Nabi Muhammad tidak mengenal sarung. Ya, sarung itu dari Indonesia. Copy paste, Pak Kalam. Ya, cantumkan. Ya, copy paste maksudnya melanggar hak cipta. Kenapa Jim bikin surat? Nama surat Al-Jin, surat dari jin. Ya, namanya surat. Begini saudara, jin itu maksudnya itu makhluk surga. Jin itu kan berasal dari kata jannah, jin, surga. Jin itu kata dasarnya itu jannah. Jadi makhluk surga itu pengertiannya itu. Makhluk surga itu terbagi dua, malaikat dengan iblis. Jadi kata jin, makhluk jin, bangsa surga. Bangsa surga itu, bangsa jin. Jin itu jannah, ya dari kata jannah yang artinya surga, jannatun na'im, kenikmatan surga. Al-Quran melanggar hak kita. Kemana lagi? Nasi liwet, Pak Ibnu, kenapa Yesus berdoa? Nasi liwet, Pak Ibnu, kenapa Yesus berdoa? Ya karena dia datang sebagai manusia, ya. Dia datang sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus juga bukan manusia. Jadi unik, ya, jadi unik itu Tuhan Yesus. Jadi kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena dia datang sebagai manusia. Siapa yang mengatakan dia bukan datang sebagai manusia, orang itu berbohong. Begitu. Nasi liwet, jannah adalah kebun atau taman. Salah, kalau iya, jannah itu kebun, ya betul, jannah itu kebun. Tapi kebun itu menyerupai surga, artinya tempat kenikmatan. Di jannah, ya betul, jannah artinya ya dia nasi liwet, benar. Jadi nasi liwet benar, jannah adalah kebun. Jannah itu kebun. Ya bagus, sudah pintar nasi liwet. Nasi liwet pintar. Apalagi, kenapa Allah bersumpah? Apa ini Quran surah? Pak, aduh. Apakah Muhammad pernah mau bunuh diri, Pak Ibnu? Ya, begitulah. Ya, jadi karena merasa tidak mendapatkan wahyu lagi. Ya, pernah. Apalagi kenapa Allah bersumpah? Ya untuk meyakinkan orang. Karena kalau bersumpah itu ya untuk meyakinkan orang. Kata Protestan itu karena Muslim menolaknya. Kenapa Allah bersumpah? Ya karena untuk meyakinkan orang. Waspada umat Islam sangat menyesatkan. Jadi alif intro berkomentar, waspada umat Islam.
orang ini sangat menyesatkan. Yang dia maksud itu saya. Katanya saya ini sangat menyesatkan menurut Alif Intro. Tetapi tulisannya kabur. Nah, ya jadi kepada Alif Alif mana namanya Alif Intro, ya buatlah video untuk menyanggah saya punya video ini. Jadi kepada yang menuduh saya ini menyesatkan, buatlah. Tapi sesungguhnya begini kepada saudara saya yang Alif Intro, yang kalau tulisannya di sini kabur-kabur, Alif Intro, dengarkan Alif Intro, ya. Alif Intro berkomentar, saya sudah dikafirkan oleh imamnya, imam mazhabnya itu Ustaz Somad. Dengarkan baik-baik, pasang telingamu, korek telingamu sekarang. Ya, bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Nah, itu yang Imam Syafi'i. Sedangkan saya mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Nah, dijawab lagi Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kafir. Jadi bukan kamu, bukan kamu yang mengatakan saya kafir. Imam Syafi'i. Tapi saya lawan itu Imam Syafi'i. Saya mau lawan itu Imam Syafi'i. Imam mazhabnya itu Ustaz Somad. Saya tidak takut dikatakan kafir. Saya tidak takut. Jadi kepada saudara Alif Intro, ya ini tapi sepertinya Alif Intro ini spam barangkali karena terus saja itu komentarnya. Roba itu komentarmu sedikit. Alif Intro. Ya kalau memang itu spam dibuang saja. Ya saudara-saudara sekalian, saya rasa tidak ada saya lihat yang penting di apakah hukum orang Pak Salat lebih besar dari membunuh dan masa bodoh Pak Ibnu, apakah hukum orang nggak salat lebih besar dari membunuh? Ya tidak begitu, itu sebenarnya harus begini saudara-saudara, terkait dengan hukumnya, saya jelaskan terkait dengan hukum. Terkadang itu Nabi mengatakan begini, ada orang datang bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, itu orang baik sekali, rajin sekali salat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin agama. Tapi jelek sama tetangganya. Nabi bilang masuk neraka. Coba bayangkan. Baik salahnya, puasanya, zakatnya, naik haji berkali-kali. Terus tapi jelek sama tetangganya, masuk neraka menurut Nabi. Jadi kalau dibandingkan itu saudara, itu harus menimbulkan pengertian. Jadi bukan satu itu kayak perbandingan apakah salat itu lebih baik dari ini, bukan. Jadi agama ajaran-ajaran Islam itu maupun ajaran-ajaran Kristen itu dipahami, bukan kayak dihafal-hafal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kamu itu sesat karena tidak mengerti, ya, tidak paham dengan kitab suci. Jadi bukan menghafal itu, bukan dihafal, bukan juga dibandingkan ayat dengan ayat. Misalnya mana lebih bagus, kalau menurut Kristen mana lebih bagus, menginjil atau menyumbang, bayar puluhan, melakukan penginjilan atau memberikan perpuluhan, mana lebih banyak pahalanya, memberikan perpuluhan atau melakukan penginjilan. Perbandingan seperti ini tidak perlu sebenarnya saudara-saudara, tidak memahami agama yang begitu-begitu, tidak memahami agama. Kalau kita membanding-bandingkan ayat seperti itu atau pemahaman seperti itu. Ya saudara-saudara sekalian,
Saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan pada malam ini bermanfaat. Jadi saya kembali lagi kepada judul bahwa wa rasuluhu wa kalimatuhu di dalam Al-Quran itu oleh penterjemah dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dia robah. Jadi lawan itu eh, terjemahannya itu. Ya. Dia robah itu anunya. Dia robah Al-Quran. Jadi sudah jelas di situ saudara-saudara sekalian, utusan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Alkitab mengatakan. Terkadang Tuhan Yesus itu mengatakan, saya diutus oleh Bapa, ya, saya diutus oleh Bapa. Kemudian dia firman-Nya Allah, firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah, jangan dipahami bodi ya, hindari itu memahami bodi. Bahwa firman itu adalah bodinya Allah, jangan. Firman itu adalah Allah, itu artinya mengandung makna bahwa firman itu harus ditaati. Jadi jangan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jangan dipahami seperti body, ya. Karena Allah itu roh, Allah itu bukan body, bukan body. Jadi hukumnya di situ bahwa firman itu harus ditaati, karena ditaati maka dia Allah, begitu pengertiannya. Jadi Yohanes 1:1 itu tidak merujuk kepada body, ya. Tidak merujuk kepada body bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu bukan body di situ diceritakan, tapi itu hukum bahwa Yohanes menekankan bahwa kita harus taat kepada firman, begitu. Ya, jangan dibawa ke body. Saya ketok kepalamu kalau kau selalu bawa ke body. Saya ketok kepalamu kalau selalu memahami body di situ. Allah itu roh. Ya. Ingat baik-baik, jadikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu rujukan. Ya. Yohanes itu rasul. Demikian pula Paulus. Tuhan Yesus yang harus dijadikan rujukan. Jangan selalu pada mulanya ada firman-firman itu. Itu Yohanes yang ngomong. Bukan Yohanes itu dalam pikirannya, Yohanes itu bodinya Tuhan, bukan begitu. Kalau belum paham-paham juga saya ketok kepalamu. Nah sudah, nah, mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.